Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini untuk pertemuan pertama sistem informasi keperawatan. Oke, saya mulai dulu dari selama dalam pertemuan ini apa yang akan kita bahas dalam mata kuliah SIK. Jadi yang pertemuan pertama hari ini saya akan membahas tentang sistem informasi kesehatan secara umum, yaitu dibagi menjadi Signas dan Sigda. Kemudian nanti di pertemuan kedua ada SIK dengan topik khususnya adalah SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi paper SIM-RS dan dalam bentuk kelompok ya, sudah yang saya infokan di Zoom tadi. Kemudian yang keempat adalah SIK dengan topik SIMPUS, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Yang kelima, maka akan ada presentasi lagi mengenai paper SIMPUS. Kemudian yang keenam adalah tentang rekam medis elektronik dan juga laboratorium. Kemudian teman ketujuh nanti akan juga ada yang terakhir adalah presentasi paper rekam medis elektronik dan juga laboratorium. Kemudian yang terakhir akan saya bahas juga tentang e-health, jadi electronic health atau juga aplikasi yang sekarang sudah mulai banyak berkembang, aplikasi yang sudah bekerja sama atau berkolaborasi di bidang kesehatan. Nah, untuk selanjutnya materi hari ini di awal yaitu adalah tentang sistem informasi kesehatan. Di mana sistem informasi kesehatan itu merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang merupakan kebijakan dari pemerintah. Dimana dari SKN ini ada selain SIK juga ada yang namanya administrasi kesehatan dan juga kan ada yang namanya hukum kesehatan. Hukum kesehatan berarti berkaitan dengan yang mengatur hak dan kewajiban individu baik sebagai penerima pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan, dan juga hak dan kewajiban yang bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian untuk yang administrasi kesehatan, itu adalah administrasi yang diterapkan untuk mencapai tujuan terwujudnya keadaan sehat secara fisik, mental, dan juga sosial. Dan yang terakhir itu adalah SIK, yaitu Sistem Informasi Kesehatan. Itu adalah sebuah sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat unit pelaksana upaya kesehatan, di tingkat kabupaten atau kota, maupun di tingkat provinsi, dan juga di tingkat pusat. Nah, dari definisi dari SIK itu sendiri, kalau misalkan dilihat dari pendapat para ahli, kalau misalkan dari WHO pada tahun 2004 menyebutkan bahwa sebuah sistem yang mengintegrasikan pengumpulan data, pengolahan, pelaporan, dan penggunaan informasi untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pelayanan kesehatan, lalu manajemen yang lebih baik pada semua jenjang kesehatan. Nah, sedangkan kalau bagi pusat data dan informasi yang merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan yang menangani tentang data dan informasi, itu adalah sebuah sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat unit pelaksana upaya kesehatan, di tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, maupun di tingkat pusat. Jadi dengan adanya kebijakan dalam SKN, maka perlu adanya pengembangan dari SIK tersebut, di mana SIK-nya adalah dalam bentuk terintegrasi dari berbagai tingkat pelayanan kesehatan dalam bentuk Signas, Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dan juga Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIGDA. Nah, Signas itu apa? Signas itu adalah sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lain, baik secara nasional maupun internasional dalam kerjasama yang paling menguntungkan. Dan sedangkan kalau SIGDA itu adalah suatu sistem informasi yang mencakup subsistem informasi yang dikembangkan di unit pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, poliklinik, praktek swasta, apotik, dan laboratorium. Dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan juga sistem informasi pada Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, roadmap dari Signas ada 3, yaitu ada visi, misi, dan juga prinsipnya. Yang pertama adalah visi. Jadi visi dari Signas itu adalah terwujudnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi yang mampu mendukung proses manajemen kesehatan untuk menuju masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.
Nah, untuk mewujudkan visi tersebut ada beberapa misi. Yang pertama adalah memperkuat sumber daya sistem informasi kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berarti ini mengenai sumber daya sistem informasi kesehatan, berarti ada sumber daya adalah dari sisi fasilitas, misalnya sarana dan prasarana, ada juga adalah sumber daya manusianya. Jadi bagaimana ketika sistem itu sudah siap, maka harus ada yang bisa mengoperasikan sistem tersebut. Kemudian ada menstandarisasi indikator kesehatan agar dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi untuk mengetahui derajat kesehatan, setidaknya harus tahu dulu kira-kira indikatornya seperti apa. Kemudian memperkuat sumber data dan membangun jejaringnya dengan semua pemangku kepentingan, baik itu swasta dan juga masyarakat. Kemudian meningkatkan pengelolaan data kesehatan yang meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data, serta diseminasi informasi. Kemudian ada memperkuat kualitas data kesehatan dengan menerapkan jaminan kualitas dan juga sistem pengendaliannya. Kemudian meningkatkan budaya penggunaan data dan informasi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien, serta untuk mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik. Nah, prinsipnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu berupa sistem informasi berbasis data disaggregate atau tidak dapat dipisah dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada juga dari sisi keamanan dan kerahasiaan data, jadi di mana semua data-data yang masuk ke dalam sistem itu harus terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Karena kalau di dalam sistem informasi kesehatan, maka data-datanya adalah data-data pribadi dari pasien, tenaga kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ada integrasi, di mana mengintegrasikan berbagai macam sumber data. Kemudian ada kemudahan akses, yaitu dapat diakses oleh semua pihak. Namun dengan ada keamanan data, yaitu misalkan yang bisa mengakses adalah yang memiliki username dan password. Kemudian ada keterwakilan, yaitu data dan informasi yang dikumpulkan dapat dibaca atau ditelusuri lebih dalam. Nah, kebijakan Signas itu sendiri seperti apa? Ini ada beberapa, namun yang sekarang lebih difokuskan itu adalah pengembangan bank data kesehatan yang harus memenuhi berbagai kebutuhan dari pemangku kepentingan. Jadi bank data kesehatan ini contohnya adalah kalau misalkan dalam keseharian, sebenarnya pada saat pandemi kemarin setiap hari di berita-berita selalu ada data mengenai kira-kira penderita COVID berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Nah, itu semua adalah hasil dari bank data kesehatan yang awalnya diinput dari puskesmas atau rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian akan terpusat di dalam sistem informasi kesehatan yang nasional yang dipegang oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Data dan Informasi. Nah, kemudian yang menjadi sekarang lagi booming adalah yang nomor 11, itu adalah peningkatan penggunaan solusi-solusi mobile health dan juga telemedicine untuk mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan juga sumber daya manusia. Nah, mobile health ini berarti adalah aplikasi untuk mobile atau untuk handphone yang berbasis kesehatan. Dan juga ada telemedicine, yaitu sebuah teleconference bisa antar pasien dengan dokternya atau juga dengan dosen dengan dosen, dokter dengan dokter. Nah, dokter ini yang dimaksud adalah dokter yang berpengalaman melakukan konsultasi dengan dokter-dokter yang memang membutuhkan konsultasinya. Nah, ini biasanya tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Ada strategi pengembangan Signas dan Sigdanya. Yang pertama adalah integrasi dari sistem kesehatan informasi yang ada. Jadi maksudnya integrasi itu artinya semuanya tergabung menjadi satu. Jadi contohnya adalah kalau misalkan di SIM Unusa begitu ya. Kalian ketika mau KRS-an kan berarti ada yang namanya dari sisi Akamawa, yaitu berupa KRS. Kemudian ada sisi juga dari keuangan. Jadi kalau kalian bisa KRS-an jika keuangannya juga sudah lunas atau sudah membayar yang angsuran pertama. Itu berarti ada integrasi antara sistem informasi keuangan dengan sistem informasi akademik. Sehingga kalian bisa tidak perlu langsung menginput, tidak perlu input satu-satu di setiap sistem informasi. Seperti itu.
Kemudian strateginya yang kedua adalah penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama data dan informasi yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. Kemudian pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen, kemudian pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat, kemudian ada pengembangan teknologi dan sumber daya informasi. Nah, untuk Sigda itu adalah data-datanya berasal dari Puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan juga dinas kesehatan provinsi. Nah, yang langsung terjun ke masyarakat atau memberikan pelayanan kepada masyarakat itu adalah Puskesmas dan juga rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya. Nah, Puskesmas dan rumah sakit ini nanti akan memberikan laporan secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah kerjanya. Kemudian dari kabupaten atau kota tersebut, maka akan melakukan laporan juga ke dinas kesehatan provinsi. Nah, ketika sudah dari provinsi, maka datanya akan dikirim ke pusat. Nah, itu baru akan menjadi termasuk dalam sistem informasi kesehatan nasional. Jadi untuk yang daerah itu sampai provinsi. Nah, SIK kalau di Puskesmas itu fungsinya apa saja? Yang pertama adalah mencatat dan mengumpulkan data baik dari kegiatan dalam gedung maupun luar gedung. Kemudian yang kedua adalah mengolah data, kemudian yang ketiga adalah membuat laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, kemudian memelihara arsip atau bank data, kemudian mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan manajemen unit Puskesmas, kemudian memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan juga pihak-pihak berkepentingan lainnya di wilayah kerjanya. Sedangkan untuk yang SIK rumah sakit, yang pertama adalah memantau indikator kegiatan-kegiatan penting rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah memantau kondisi finansial rumah sakit. Kemudian yang ketiga memantau pelaksanaan sistem rujukan. Kemudian yang keempat adalah mengolah data. Yang kelima adalah mengirim laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau provinsi atau juga pusat. Kemudian memelihara bank data. Kemudian mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen pasien dan juga manajemen unit rumah sakit. Kemudian terakhir adalah memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan juga pihak-pihak berkepentingan lainnya di wilayah kerjanya. Sedangkan untuk SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang pertama adalah mengolah data dari unit-unit yang berada di wilayahnya, misalkan unit pelayanan kesehatan dan juga sumber-sumber lain. Kemudian yang kedua adalah membuat profil kesehatan kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga adalah mengirim laporan berkala ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian yang keempat adalah memelihara bank data. Yang kelima adalah mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen klien, manajemen unit, dan juga manajemen sistem kesehatan kabupaten atau kota. Kemudian selanjutnya memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak kepentingan lainnya. Kemudian melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di unit-unit kesehatan. Sedangkan SIK di Dinas Kesehatan Provinsi, yang pertama adalah mengolah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian yang kedua adalah membuat profil kesehatan provinsi untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian provinsi sehat. Kemudian yang ketiga adalah mengirim laporan berkala ke pemerintah pusat. Kemudian memelihara bank data. Kemudian mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen unit dan manajemen sistem kesehatan provinsi. Kemudian memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat, kemudian melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, misalkan di dalam SIK itu ada yang namanya manajemen data satu pintu. Itu berarti semua data masuk dan keluar melalui satu pintu. Dimana dengan adanya satu pintu itu, maka pengolahan data dan informasi kesehatan mulai dari input, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan juga penyajian dan publikasi data di tingkat puskesmas, kabupaten, provinsi itu terintegrasi pada satu pusat atau pengolah data. Jadi yang menginput adalah satu orang, yang mempublikasikannya juga satu orang. Jadi hanya satu orang yang bisa mengakses sistem informasi kesehatan. Nah, pengelola datanya ini adalah unit yang diberi kewenangan oleh pejabat yang berwenang di suatu wilayah untuk mengelola dan mempublikasikan data dan informasi secara resmi atas nama instansi yang bersangkutan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi semuanya, semua fasilitas pelayanan kesehatan memberikan laporan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, nah, kemudian langsung naik ke provinsi. Nah, struktur organisasi di Puskesmas yang secara sederhana adalah seperti ini. Jadi di dalam Puskesmas juga akan ada pengelola data,
Kemudian yang akan mengirimkan datanya ke Dinkes atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota itu juga ada pengelola data, di mana itu adalah mengirimkannya dan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi maka akan melakukan pengiriman data atau pelaporan data ke Kementerian Kesehatan, ke pusat itu ya, terutama di bagian pusat data dan informasi. Namun selain ke pusat, Dinas Kesehatan Provinsi juga mengirimkan datanya juga ke gubernur atau pimpinan tertinggi di dalam provinsi tersebut. Kalau di sini contohnya adalah Gubernur Jawa Tengah. Demikian mengenai materi hari ini, yaitu Signas. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Untuk yang pertemuan pertama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.